Mas Alvin, Ya, kira-kira tanggapan Mas Alvin terkait temuan PPATK uang senilai 155 triliun rupiah yang ditegaskan oleh PPATK itu bersumber dari uang judi, dan kata PPATK alirannya itu sudah jelas disebutkan beberapa nama oknum polisi ya. dan juga apa namanya oknum yang lain yang disebutkan individu maupun institusi. Kira-kira menurut Mas Alvin itu gimana kita merespon temuan PPATK ini? Jadi ya itu sebenarnya harusnya pertama ranah dari kepolisian ya, dan juga ranah dari KPK. Itu dua yang bisa menyelidiki sebenarnya. Kenapa? Karena unsur penyelidik ini kan ada dapat data nih, data mentah, yaitu uang nih, uang yang diduga dari 303. Cuma PPATK ini kan sebenarnya dia nggak ada penyelidik Pak, masalahnya nggak ada penyidik. Nah penyidik itu ya harusnya kalau nggak polisi, KPK, kejaksaan yang bisa menindaklanjuti, harus ditindaklanjuti. Karena kalau tidak, temuan ya hanya jadi temuan, jadi informasi aja. Nah masalahnya polisian nggak mungkin mau memulai menyelidiki, nggak mungkin dia mau merusak dirinya sendiri, pasti kan takut ada kepentingan. Kedua ya kalau nggak polisi mana kejaksaan. Seperti yang saya bilang, ya dugaan saya kejaksaan ini, oknum-oknum kejaksaan ini juga sama satu ranjang sama mereka, dapat duit juga, makanya nggak bakal ada penyelidikan dari kejaksaan. Terakhir KPK pun ya nasibnya sama Pak. Kenapa? KPK ini kan kita tahu sendiri Mabes Polri cabang Kuningan dengan ketua KPK dari kepolisian. Disinilah terjadi kemandulan Pak. Siapa yang bisa melakukan penyidikan, pertanyaan saya, kecuali mereka bertiga? Kan nggak ada. Jadi nggak akan berjalan itu Pak. Jadi harapan kita sebagai warga negara yang diatur konstitusi punya hak dan kewajiban menjaga negara ini berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah digariskan konstitusi. Saya kira harapan terakhir kita tinggal presiden ya. Betul. Jadi Presiden Jokowi ini harus menggunakan fungsinya sebagai kepala negara. Kewenangannya dia. Kewenangan dia ya. Iya. Kewenangan dia untuk memimpin langsung seluruh penegak hukum ini, apakah PPATK, apakah KPK, apakah Kejaksaan, apakah Polri, untuk menindaklanjuti kasus ini ya. Betul. Temuan dari PPATK ini uang besar loh, 155 triliun rupiah. Betul. Dan walaupun ini sebagai informasi yang sifatnya masih kasar, tapi PPATK ini kan lembaga negara. Iya. Bukan laporan LSM, Iya. nasional maupun internasional Iya. ya. Ini lembaga resmi negara. Iya. Maksudnya lembaga resmi negara. Ketika PPATK itu menyampaikan temuan yang sangat signifikan seperti ini, seperti Pak Alvin bilang tadi, mestinya kan langsung ditindaklanjuti. Iya. Apakah kepolisiannya, apakah KPK-nya, atau kejaksaannya. Cuma kendalanya kan tadi kita jadi putus asa. Iya. Karena seperti Pak Alvin cerita tadi, ini mereka ini seperti satu gerombolan besar. Iya. Yang terkait dan terikat satu sama satu yang mungkin saja diduga menerima aliran ini. Betul. Ya, jadi berarti setuju Pak Alvin ya bahwa kita bersama-sama mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan, ya, menggunakan kewenangannya, memimpin langsung supaya temuan PPATK ini ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang ada sekarang ini. Ya karena memang pemimpin eksekutif di negara ini adalah Presiden Jokowi terakhir kali saya lihat. Dia ini yang memimpin Polri, memimpin Kejaksaan, dan memimpin KPK Pak. Sekarang kalau dia selalu bilang, jangan tanya saya dong, nanya kepolisian. Jangan tanya saya, itu kejaksaan aja ditanya, nggak bisa. Karena kenapa? Saat ini kepolisian, kejaksaan, dan KPK ini diduga, ya kan, terikat tangannya mereka. Gitu loh, tangannya mereka terikat. Kalau kemarin itu saya baca berita wawancara Pak Presiden Jokowi terkait dengan kasus MA, cuma secara umum Pak Jokowi mengatakan bahwa memang ada persoalan penegakan hukum, katanya. Lalu dia bilang bahwa saya sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan satu kajian soal ini gitu. Nah itu bagaimana Pak Alvin? Jadi gini ya,
memerintahkan melakukan kajian itu benar. Tetapi yang harus dilakukan saat ini adalah gini Pak, kalau orang udah sakit jantung, udah mau mati, yang harus lakukan operasi, tindakan. Gak bisa, ini orang udah mau sakit jantung, udah megap-megap nih, udah setengah mati. Bentar, kita kaji dulu ya, kita mati dulu, buru. Betul. Itu yang saya lihat. Kenapa? Kasus Ferdy Sambo ini udah membuka istilah Pandora Box, ya, dimana sebenarnya kelangsungan kepercayaan masyarakat terhadap Polri atau enggak itu tergantung dari proses mereka bisa menangani atau enggak loh Pak. Kalau mereka tidak bisa menangani, masyarakat ini nanti bukan hanya tidak percaya, tapi mereka akan membenci Polri. Ini yang saya takutkan. Karena kalau dari tidak percaya jadi benci, apa yang terjadi? Revolusi. Jadi Ketika orang bukan hanya nggak percaya tapi dia benci, terjadilah tindakan-tindakan teroris. Karena misalnya seorang yang dianggap teroris, tapi dia melihat anaknya sendiri misalnya dibunuh sama polisi, jadi timbul dong rasa benci. Disitulah dia timbul rasa anarkis. Betul. Ini yang berusaha kita cegah Pak sebenarnya. Dan saya setuju sekali dengan Pak Alvin. Saya setuju sekali bahwa kasus Sambo ini menjadi sangat penting untuk dicermati ya, diperhatikan secara serius oleh Presiden Joko Widodo, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK. Karena ini berada pada kasus ini berdiri di atas satu situasi ekonomi yang juga lagi sedang bermasalah. Ya. Kalau orang sudah tidak percaya lagi pada institusi Polri, yang saya khawatirkan seperti yang Pak Alvin khawatirkan tadi, akan terjadi situasi barbar. Orang tidak lagi mau diperiksa sama polisi. Misalnya kita kena masalah, ya kan, melanggar hukum benar nih, ya kan. Lalu polisi menangkap kita nggak mau terima dong. Loh bagaimana dong? Anda Sambo aja Anda nggak proses secara jujur dan adil, secara terbuka. Sekarang kita kok seenak-enaknya Anda menindak kita. Nah sebetulnya ini kalau saya kira Presiden mau mengambil peluang, dia bisa meninggalkan legasi yang baik bagi negara ini. Kalau dia langsung memimpin kasus proses mengungkap dan mengadili kasus pembunuhan maupun kasus penyertanya itu kan ada obstruction of justice, ada pelanggaran HAM berat, ada money laundering, ada 303, ada trafficking. Ini kan sebetulnya peristiwa besar. Disebut peristiwa besar karena melibatkan hampir 100 personil polisi di tingkat atas sampai bawah. Artinya ini kan bukan persoalan individu ini. Ini sudah persoalan institusi. Nah kalau Polri hari ini tidak serius mengungkap kasus ini, tidak transparan, bahkan kecenderungannya kalau saya baca pernyataannya Pak Novel Baswedan hari ini makin gelap penanganan kasus ini, maka ke depan ini jangan harap masyarakat itu makin percaya sama Polri. Dan kalau situasi ekonomi makin kacau, situasinya menjadi barbar karena hukum sudah tidak dipercaya lagi gitu. Hukum masih tegak aja kalau situasi ekonomi seperti sekarang ini bisa bermasalah. Apalagi kalau hukumnya kacau balau kayak begini, negaranya amburadul, penegak hukumnya terlibat mafia tidak diproses, presidennya juga seakan-akan nggak mau tahu, tutup mata melihat keadaan ini, tidak mau intervensi, bukan intervensi, ya memimpin. Sebetulnya presiden itu tugasnya memimpin supaya arah penegakan hukum itu benar-benar menjamin rasa keadilan masyarakat tadi itu gitu. 4 kali Presiden perintahkan Kapolri. Mana ada di sebuah negara seperti itu? Negara yang benar itu Presiden hanya perintah sekali saja Kapolri sudah harus bertindak. Betul. Gitu. Itu baru negara yang benar. Ini 4 kali diperintah sama Presiden saja. Jadi pengungkapan kasus ini makin hari makin kabur, makin gelap, ya. Bahkan kasus rentetannya seperti 303 tidak mau diungkap, sudah jelas diungkap. Kalau masih bersandar pada bagang-bagang yang diedarkan di publik itu kita masih menduga-duga. Tapi ini disampaikan oleh PPATK kalau 303. Belum lagi temuan soal trafficking, belum lagi temuan soal money laundering, belum lagi temuan soal penyalahgunaan kewenangan di satu kasus sendiri. Nah ini kan persoalan besar. Nah saya berharap Presiden ini Pak Alvin, kita sama-sama nanti kita mendesak ya tanggung jawab politik Presiden sebagai kepala negara untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung menangani perkara ini supaya semuanya terbuka, adil dan memenuhi rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu cukup ya.
Ya, kalau mau ngegas lagi Cukup lah. Itu sudah substansinya udah. Iya. Nah, Siap. cukup. Siap kok. Oke. Siap. Pak Alvin ya pokoknya kita bersatu lah. Aku Iyalah, 98, harus lah. aku di Jogja dulu yang mimpin gerakan mahasiswa di UGM dulu. Wah, ini senior Bang Alvin. Senior. Jadi kalau aku dulu, Pak Alvin, aku ini orang yang